Baik, jadi ini saya berikan contoh sebuah skripsi yang sudah diujikan dan kemudian sudah mengalami revisi atau perbaikan sehingga bisa dikatakan nilai kesalahannya cukup kecil gitu ya. Ini di sebuah organisasi publik, bukan di organisasi swasta. Sehingga sebenarnya di sini ada sedikit perbedaan ya, kalau di swasta itu manajemen, kalau di organisasi publik itu adalah policy biasanya atau kebijakan. Ini akan berbeda ceritanya, tapi dalam hal ini kita masih samakan saja. Pengaruh motivasi kepemimpinan transformasional dan pelatihan terhadap kinerja aparatur sipil negara. Jadi bukan profit kan yang dihasilkan. Nah, kemudian saya ingin Anda memahami dulu gambaran besarnya seperti apa ketika kita membuat proposal skripsi. Nah, saya akan membantu Anda mengetahuinya dari daftar isinya. Ya, ini data yang lengkap, jadi tapi saya ingin Anda melihat dari daftar isinya. Dari daftar isi ini nanti akan ketahuan bahwa proses-proses tahap demi tahap seperti apa. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah beberapa menjadi sudah selesai ya bagi Anda. Bab 1, latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah ya. Ini sudah dikumpulkan sebagai pengambilan nilai untuk UTS ya. Kemudian bagian bab 2 juga sudah beres semuanya, kajian teori mulai dengan variabel Y atau variabel dependennya yaitu kinerja aparatur sipil negara, kemudian motivasi, kepemimpinan, pelatihan dan hubungan antara variabel ya. Di situ ada antara motivasi terhadap kinerja, kepemimpinan terhadap kinerja, dan hubungan antara pelatihan terhadap kinerja. Kemudian pembahasan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu untuk memperkuat bahwa apa sih konteks penelitian kita saat ini atau skripsi kita saat ini, apa barunya, apa dalamnya. Kemudian kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Baru kemudian kita masuk ke bab 3 mengenal lebih lanjut jenis penelitian kuanti atau kuali, dan kemudian kita dari kuanti atau kuali itu subnya apalagi. Ya. Kemudian mengenai unit analisis, kita sepakati unit analisisnya semuanya adalah unit analisisnya individu. Tidak ada yang unit analisisnya organisasi atau departemen. Ya. Ya. Kemudian kita lihat operasionalisasi variabel. Nah, ini yang kita agak lama berbicara tentang operasionalisasi variabel, yaitu kisi-kisi kuesionernya yang didahului dengan variabel dependent lagi, Y dulu ya. Demikian pula nanti kuesionernya Anda mulai dengan variabel Y dulu, atau kinerja, atau turnover, atau apapun ya. Dan dari operasionalisasi variabel itu kita menentukan populasi dan teknik sampelnya, kita udah bahas tuh ya. Kemudian jenis data dan sumber data. Nah, kita hari ini fokus ke ini, jenis data dan sumber data, bagaimana memperolehnya. Data primer adalah data yang dipakai atau diperoleh untuk tujuan penelitian ini, khusus jadi hanya yang dibuat atau dicari oleh peneliti. Kalau data sekunder, data lain yang diperoleh bukan tujuan penelitian. Jadi misalkan diperoleh dari bagian SDM, dari bagian keuangan, dari bagian layanan customer dan sebagainya. Itu data sekunder. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya ada studi kepustakaan, jadi melihat data-data sebelumnya, kemudian juga kuesioner. Nah, ini kuesioner atau angket inilah yang disebut sebagai data primer. Ya. Nah,
Kuesioner atau angket ini yang kita nanti dalami, akan kita lihat lebih jauh lagi, dan selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas ini tentunya nanti akan didahului oleh persetujuan dari pembimbing atau dari dalam hal ini dosen atau expert yang melihat bahwa secara kualitatif prosesnya betul, ya, tahap-tahapnya betul, dan secara kualitatif sudah kelihatan landasan teori, kerangka berpikir, dan istilahnya state of the art atau SOT. State of the art itu adalah penggambaran pola pikir atau apa yang ingin diajukan gitu ya. Nah, dari situlah kemudian nanti baru diuji secara statistik. Nggak mungkin peneliti atau pembimbing mengatakan valid atau reliable tanpa menyebar data untuk sebagian responden. Misalkan ada respondennya itu 100, ya Anda bisa ambil 20 sampai 30. Tapi kalau dia hanya ada sampelnya ada 50, ya 20 tetap harus uji validitas dan reliabilitas. Nah, alat statistiknya apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya pengolahan dan analisis data. Nah, sebelum data diolah dan dianalisis itu ada prasyarat data-data tertentu yang boleh diolah atau dianalisis. Nah, prasyaratnya itu apa saja? Nah, ini kita harus lihat, namanya uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Mengapa harus diuji? Karena kita akan melakukan generalisasi nantinya. Jadi kalau kita mau melakukan regresi, baik simple regression maupun multiple regression, maka harus diuji datanya itu memang benar-benar tidak memenuhi syarat untuk diuji, misalkan tidak menggerombol, tidak ya tadi ngomong tentang validity reliability sudah, mengenai alat-alat instrumennya. Nah, ini sekarang mengenai bagaimana pembuktian hipotesisnya itu, sehingga nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Nah, kemudian terakhir adalah metode analisisnya. Nah, yang seringkali dilupakan yang ini, nomor 66 ini, metode analisis deskriptif. Nah, ini tadi saya tanyakan pada kalian punya data kontrol yang direncanakan enggak? Data kontrol itu misalkan gini, kalau yang ngisi kuesioner itu adalah pria dan wanita, apakah signifikan enggak bahwa mana pria cenderung setuju atau sangat setuju, wanita cenderung cukup setuju atau tergantung. Nah, ini akan dilihat dibedakan melalui tabulasi silang. Itu namanya adalah metode analisis deskriptif, atau dulu ketika kamu SMA barangkali ada modus median min, itu sederhananya gitu aja. Tetapi ketika Anda sudah S1, Anda harus melihat mereka yang bermasa kerja 2 tahun dan bermasa kerja 5 tahun sama enggak cara memandang kepemimpinan gitu. Mereka yang tingkat pendidikannya SMA atau SMK dan sederajat dengan yang mereka S1 atau S2 sama enggak cara melihat kinerja, nah gitu loh, atau cara melihat kompensasi dan sebagainya yang Anda teliti. Nah, itu namanya metode analisis deskriptifnya di situ. Kemudian analisis yang untuk uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda atau multiple regression. Nah, dari situ kemudian kita akan dapatkan koefisien determinasi atau seberapa besar masing-masing variabel itu mempengaruhi. Baru setelah itu kita bisa uji hipotesis. Nah, hanya sampai di situ aja sebenarnya kita. Bab 4 itu adalah urusan nanti ketika skripsi. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan, saya akan melangkah ke yang selanjutnya. Monggo. Tidak ada yang tanya? Pak Dono, saya mau tanya Pak Ike. Silakan Ike. Pak, itu berarti nanti untuk yang metode yang tadi Bapak sebutkan semuanya, yang di bab 3 itu hanya
teorinya aja kan ya Pak ya? Maksudnya teorinya, ditulis teorinya, ya, tapi tidak dituliskan hasilnya. Hasilnya itu di bab 4. Jadi di bab 4, Iya. kalian nanti akan memulai dengan deskripsi objek penelitian. Jadi yang waktu itu saya minta, saya tanya ketika di bab 1, latar belakang, itu saya selalu bertanya, tolong dong gambarkan perusahaan itu seperti apa, atau kantor seperti apa, masalahnya apa. Nah itu nanti ada yang dulu awal-awal sekali dituliskan di bab 4 itu. Tapi bab 3 belum. Bab 3 itu isinya hanya seperti yang saya tunjukkan di sini ya. Mungkin. Jadi di bab 3 awalnya hanya menjelaskan jenis penelitian. Ini udah clear ya kemarin ya, jenis penelitian, kuanti atau kuali, unit analisis juga clear ya. Nah, yang seringkali tidak clear justru di operasionalisasi variabel ini. Nah, saya minta kalian yang ini judul tabel 131 definisi operasionalisasi variabel. Nah, itu langsung disebutkan definisi operasionalisasi variabel X1 motivasi. Ya, gitu. Terus dimulai dengan apa namanya? Konstruknya apa atau konsepnya apa. Itu konsep yang punyanya Herzberg di sini, teori dua faktor. Ini nulisnya Herzberg kan dituliskan di awal, sebaiknya dia nulisnya di bawah ini. Nah, kemudian ada dua dimensi apa namanya, satisfier dan dissatisfier. Nah, atau motivator. Nah, ini kemudian indikator dimensinya ada 2, indikatornya ada 5. Nah, masing-masing ini satu indikator ini diwakili oleh 2 item pertanyaan, nomor 1 dan nomor 2. Pengakuan 3 dan 4. Semuanya 2, mengapa? Supaya kalau ada salah satu tidak valid dari uji validitas nanti, itu kita nggak perlu mengulang lagi menyebar kuesioner gitu loh ya. Nah ini yang dissatisfier atau motivator atau hygiene factor. Nah ini kepemimpinan transformasional semua sama, semua dua gitu. Jadi misalkan gini, saya tanya pada Ike, kamu udah makan belum? Jawabannya apa kira-kira? Atau kalau saya bertanya, kamu mau makan kan? Gitu. Kamu kira-kira jawabnya mana? Kalau kamu sudah makan belum? Yang satu lagi kamu mau makan kan ya? Gitu loh. Kamu jawab apa kira-kira? Kalau yang pertama saya jawab iya atau tidak. Kamu Kalau yang kedua, kalau yang kedua jawabannya mau nggak mau iya. Bukan mau nggak mau, suggest untuk iya gitu loh. Ya kan? Iya, benar. Karena pertanyaannya positif, yang satu negatif. Gitu. Kamu nggak mau makan kan ya? Jawabannya apa kira-kira? Enggak. Iya, gitu. Karena disuggest untuk enggak. Nah, itu loh. Jadi kita harus punya 2 suggest itu. Misalkan orang supaya menegasikan, misalkan, kamu kan nggak mau makan ya? Siapa bilang nggak mau makan? Gue lapar tahu. Nah, gitu loh. Itu supaya, jadi nanti skalanya akan ketahuan 1 sampai 5 kayak apa gitu loh. Gitu. Atau 1 sampai 6 Ya, boleh. baik, Pak. 1 sampai 10 juga boleh. Gitu. Cukup jelas? Ya, cukup, Pak. Ya, yang lainnya ada barangkali? Izin Pak, saya Rofki mau bertanya. Silakan, Rofki. Jadi sampai dengan saat ini saya belum dapat butir-butir pertanyaan dari variabel yang saya angkat, Pak. Dikarenakan dalam jurnal-jurnal yang saya jadikan referensi, dia tidak menggambarkan pertanyaan tersebut secara gamblang di dalam jurnalnya. Iya. Nah, ini saya kan lagi dalam usaha untuk minta si autornya untuk memberikan butir-butir pertanyaan ke saya. Nah, tapi kalau misalnya sampai dengan UAS nanti itu tidak bisa diberikan ke saya, apakah butir-butir pertanyaan beserta nomor butirnya ini perlu dilampirkan, perlu disampaikan ke dalam tugas akhir Bapak gitu, selaku dosen seminar riset? Betul. Jadi kamu tetap harus membuat, kalau kamu tidak mendapatkan, kamu membuat. Jadi bukan mencari dari autornya, itu kalau ada yang bermurah hati seperti itu ya syukurlah, bagus ya. Tapi kalau tidak ada, ya yang membuat adalah
si peneliti gitu. Jadi cara Eh, membuatnya seperti apa itu kan yang jadi masalah nantinya. betul, Pak. Cara membuatnya adalah dengan memperhatikan ini konstruknya seperti apa, kemudian kata kuncinya bekerja cerdas. Nah, misalkan ya, coba saya share lagi ya supaya nanti kelihatan bagaimana Anda harus memilih di antara ini ada di mana ini? Oh ya ya. Ya. Jadi misalkan memotivasi ya. Ini kan kelihatan ya. Pertimbangan individual. Kan ada A, B, C, memotivasi, melatih, dan menasehati gitu kan ya. Halo? Halo, Pak. Siapa? Kebaca di situ terlihat di Terbaik. layar Anda ya. Siapa? Nah, memotivasi seorang pemimpin memotivasi, maka kemudian indikatornya sejauh mana pimpinan atasan mampu memotivasi pegawai. Pertanyaan 41, 42. Nah, nanti kita lihat di lampirannya nanti kira-kira kalimatnya seperti apa. Jadi misalkan ketika pimpinan saya datang atau ada di samping saya jadi bersemangat, tidak terasa capek. Atau ada atau tidak ada atau kalimat lain adalah ada atau tidak ada pemimpin saya tetap merasa termotivasi karena ingat kata-katanya atau apa gitu loh. Nah itu kamu membuat itu sendiri. Memang syukur kalau sudah ada, maka waktu itu saya kasihkan Istianto kan, contoh buku di Istianto itu sudah ada. Kalau belum, justru inilah yang nanti kita akan uji. Nah ujinya itu namanya uji validitas atau validitas konstruk. Validitas konstruk itu nanti wujudnya adalah seperti ini. Jadi wujudnya adalah angka. Nah, ini namanya ini uji validitas. Ini adalah kita lihat menghitung jawaban dari peserta ya yang diambil sebatas tertentu, katakan 20% dari total populasi. Jadi kalau 100 ya ambil 20 orang, tapi kalau 50 ya tetap ambil 20 orang. Kita hitung R tabelnya, kita hitung R hitungnya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan R tabel. Nah, R tabel itu adalah tabel yang menyatakan bahwa kalau di bawah hitungan tabel itu tidak valid. Jadi ini ada satu pertanyaan nomor 9 yaitu sebesar 0,332 sementara validitasnya dia cukup tinggi 0,361 sehingga ini dibuang pertanyaan tidak valid. Tapi dibuang pun nggak ada masalah karena dia satu indikator diwakili dua pertanyaan yaitu nomor 2 sehingga ini nanti tidak dihitungkan, tidak dipakai untuk mencari atau melanjutkan mencari data yang sesungguhnya yang akan diolah. Jadi ini di drop tapi ini ditunjukkan bahwa ini loh saya udah uji validitas angkanya seperti ini. Usahakan validitas memang bisa seperti ini tinggi-tinggi lah, walaupun ada juga yang 4, ya, tapi kan rata-rata ini tinggi. Nah, setelah itu secara bersama-sama semua kuesioner itu per variabel ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas itu adalah keseluruhan sebagai bundling konsepnya itu dipahami benar sama oleh satu dengan yang lain atau enggak gitu loh. Maksudnya misalnya gini, di dalam pernyataan ada berkaki 4. Yang penjawab yang ini menangkapnya berkaki 4 kambing. Terus kemudian yang satu lagi berkaki 4 apa? Meja. Waduh, itu berarti nggak reliable ya. Sama-sama kaki 4 walaupun benar tapi konsepnya nggak nyambung. Nah, itu namanya reliability-nya tidak bagus. Nah, reliability-nya diukur dengan alpha Cronbach ya. Cronbach yang lebih besar dari 0,6 secara statistik seperti itu ya. Nah, di sini kelihatan bahwa 4-4-nya reliable gitu. Nah, celakanya kalau tidak reliable, kalau pembimbingnya tidak memeriksa bahwa indikator, dimensi, dan kalimatnya atau pernyataan atau pertanyaannya secara kualitatif. Nah, itu bisa jadi nanti nggak valid semuanya, bisa jadi nanti tidak reliable. Kan rugi kamu bolak-balik ke lapangan untuk mendapatkan data. Gitu.
Sampai di sini paham barangkali? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Pak. Mungkin saya mau konfirmasi ulang. Berarti kalau butir-butir pertanyaan itu belum saya dapatkan, saya membuat pertanyaan sendiri dari asumsi saya sendiri terhadap dimensi-dimensi yang dimunculkan dalam variabelnya. Betul Dan sekali. Ya. itu disampaikan ke dalam proposal saya pada tugas akhir Bapak gitu ya? Ya, betul. Ya. Siap. Nah, yang Terima lebih kasih, bagus, Pak. yang lebih bagus kalau Ya. kamu Rofki udah nguji validitas. Kalau kamu udah uji validitas dan valid dan reliable, udah gua tutup mata langsung saya kasih nilai A bulat. Nilainya 90 pokoknya. Tapi Siap, kalau Pak. belum ya mungkin A minus karena belum terbukti kan, belum ketahuan gitu. Tapi sebenarnya dari kualitatif ketahuan kok ini, wah ini kayaknya valid semuanya, ini nggak ada masalah ini. Cuman kan tetap perlu dibuktikan, namanya juga konfirmatori. Kuantitatif kan mengkonfirmasi, jadi ya harus konfirmatori gitu. Satu Oke. lagi Pak, apakah uji validitas dan reliabilitas yang sudah ada hasilnya itu juga satu kewajiban dalam proposal kami Pak? Enggak sih. Tadi aku bilang kalau itu udah kamu lakukan, kamu A-nya bulat, saya tutup mata gitu loh. Tapi kalau belum juga tetap masih bisa A, sejauh saya membacanya, oh kayaknya ini sudah linear sesuai dari konsepnya ini, dimensinya itu, indikatornya ini, kuesionernya ini, oke deh, kayaknya bisa. Nanti paling perubahan-perubahan sedikit-sedikit lah gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya secara kualitatif saya bisa melihat, namun belum bisa memastikan kalau belum diuji statistik gitu loh. Ya. Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lainnya, Alvin atau Fakhri? Di sini Pak. Oke, silahkan Frinska. Jadi sebenarnya yang mau saya tanyakan bukan substansinya sih Pak, tapi saya tadi lihat yang tabel metode operasional variabel itu marginnya agak minggir ke kiri kanannya tuh Pak. Nah itu boleh nggak seperti itu? Soalnya kalau misalkan tabelnya agak panjang kan kita emang agak kesulitan. Ini hal teknis ya. Ya. Jadi gini Non, kalau tabelnya jangan terlalu lebar, kalau nanti landscape aja. Jadi makanya ini saya kurangi. Jadi kalau di sini kan tidak ada tulisan variabel paling kiri. Nomor pun sebenarnya nggak perlu itu ya. Skala nggak perlu, nomor nggak perlu, skala nggak perlu, karena skala cukup dijelaskan di awal saja. Skala Likert 1 sampai 5, 1 artinya ini, 2 artinya itu, dan seterusnya. Gitu. Jadi dihilangkan aja itu, yang skala 1 sampai 5-nya dicoret, dihilangkan, sehingga bidang cetaknya lebih lebar kan. Kemudian nomornya juga dihilangkan, tapi judul di atas jadi satu-satu gitu loh, dipisah. Definisi operasional variabel X1 berapa, terus Y gitu. Kalau ini kan masih ya kurang ini juga lah, kurang rapi juga sebenarnya, tapi ya sudahlah, saya nggak terlalu perfect lah gitu. Baik Pak. Cukup, yang lainnya masih ada lagi? Baik, kalau tidak sekarang saya ingin Anda setelah ini kita lihat teknik populasi dan sampling tadi sudah, ini oke. Nah, ini yang saya mau, waktu itu kita udah sampel ya. Ini kan kelihatan. Jadi dia dari direktorat PH, dari direktorat SUN, dari direktorat macam-macam gitu ya. Nah, ini adalah populasinya. Sedangkan sampelnya nanti kita lihat di sini, sehingga semua secara representatif terwakili oleh mereka. Jumlah populasi 89, responden 42. Populasi 59 ini. Ini namanya purposive random sampling. Tapi nanti Anda apakah mau acak atau mau purposive atau mau stratified tergantung nanti tujuan penelitiannya apa. Nah, sehingga dengan demikian nanti kita akan mendapatkan ini metodenya tadi sudah ya. Nah ini kan 1 sampai 5 sudah cukup dijelaskan di sini aja. Ya, sekali aja udah tahu bahwa ini skalanya skala Likert 1 sampai 5. Baru uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini corrected item totalnya atau correlation tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ada yang valid, ada yang tidak valid, dan kemudian dari sini kita lihat prasyarat untuk uji statistik ya, atau uji hipotesis. Ini di label, tadi sudah diperjelas juga.
Anda bisa lihat tutorialnya di YouTube atau dikerjakan langsung juga bisa ya. Nah, ini yang namanya uji prasyarat, atau kalau kita ngomong mau pergi dari Jakarta ke Bandung itu kan pilihannya ada yang lewat udara, lewat jalan tol, lewat Bogor, lewat Puncak, lewat Cianjur dan sebagainya. Nah, itu kita harus memastikan bahwa dalam uji statistik nanti ada uji asumsi klasik yang meliputi 3 hal. 3 hal itu apa tadi? Uji normalitas data. Ya, uji normalitas data itu ibaratnya sama seperti kalau kita mau ke Bandung tadi, ini lagi pembangunan jalan double deck enggak di Bekasi ke arah Cikampek gitu. Kalau sekarang ya sudah. Nah, maka akan beda kecepatannya Jakarta-Bandung dengan ketika ada pembangunan kan. Nah, kemudian juga di sini uji normalitas. Setelah uji normalitas ada, nah ini syaratnya apalah datanya menyebar atau tidak, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian uji multikolinearitas. Nah, ini bisa dibaca nanti. Ya, uji ini merupakan yang ya kedua ya yang diperoleh. Nah, baru yang ketiga adalah heteroskedastisitas, dibaca sendiri aja nanti karena saya bukan dosen statistik yang harus menjelaskan lagi statistik ya, model regresinya seperti apa dan syarat yang memenuhi syarat seperti apa. Nah, setelah itu baru ngomong tentang analisis deskriptif. Nah, ini deskriptif itu tadi yang saya sebutkan, ini yang perlu ditambahkan yang jarang sekali diperhatikan oleh pembimbing maupun oleh mahasiswa perbanas adalah cross tabulasi atau tabulasi silang tadi. Tabulasi silang tadi yang saya sebutkan adalah jenis kelamin, ya, lama kerja, ya, usia, direktorat, sehingga nanti akan kelihatan di bab 4, tapi saya tidak akan menuntut itu di sini, yang jelas Anda jelaskan aja di situ. Kemudian analisis regresi linear berganda atau multiple regression untuk uji validitas, untuk uji hipotesis ya. Nah, ini ada uji T, ada uji F dan sebagainya. Ini template aja dipakai karena saya tidak meminta untuk bab 3 ini. Jadi memintanya adalah teorinya aja. Udah selesai sampai di sini. Yang perlu adalah nanti Anda menyertakan kuesionernya. Nah, ini contoh kuesionernya ya. Saya berikan contoh kuesionernya dan apa yang harus di-capture, apa yang harus ditampilkan. Ini hasil yang ini jawaban kuesioner data Excel mentahnya seperti ini. Jadi semuanya hanya responden nomor sekian, menjawabnya sekian gitu aja. Ya. Nah, ini data lampiran kuesionernya. Ini ada pengantarnya, ada cover letternya seperti ini. Nah, cover letter ini ya harus menjelaskan ini untuk tujuan apa dan bahwa ini tidak terkait dengan kinerja Anda, silahkan mengisi ya. Kalau dulu ketika belum zaman COVID itu biasanya hard copy kemudian diantar ke meja atau dalam amplop dikasih ballpoint. Nah, kemudian dituliskan silahkan mengisi. Amplopnya dikembalikan, ballpointnya boleh diambil, silahkan Ibu Bapak, sehingga supaya cepat mengisi gitu kan ya. Ada bonus, ada inilah souvenir gitu. Kalau sekarang kalian cukup pakai Google Docs atau Google Form itu ya. Dari situ Anda mungkin bisa menambahkan untuk yang beruntung ada 5 atau 10 voucher senilai masing-masing 50.000 misalkan itu. Wah, mereka cepat yang mengirim sebelum tanggal sekian gitu loh. Katakan diberi kesempatan 10 hari atau 5 hari. Tapi biasanya ngerjain begitu itu paling 5-10 menit juga udah selesai, paling banyak 20 menit karena lebih dari itu orang udah bosen nggak mau ngerjain gitu. Apalagi kalau tahu bahwa yang mengembalikan hari ini dapat voucher kemungkinan diundi lah dari 100 misalkan ada yang dapat 5 kan lumayan gitu. Nah,
ini data kontrolnya adalah ini identitas nomor responden Anda yang mengisi, bukan yang bersangkutan. Nah, jadi yang tahu kodenya kita ya. Jenis kelamin pria wanita, usia, pendidikan, lama bekerja. Nah, ini terkait dengan penelitian dia milih itu. Dia tinggal contek-contek nanti terus dimasukkan di dalam kodifikasi datanya. Setelah itu baru pertanyaan. Nah, seperti ini. Pertanyaan tidak perlu menyebutkan dimensi-dimensinya. Tapi variabelnya tetap dituliskan. Variabel motivasi. Nah, supaya yang menjawab senang, yang menjawab enak, kamu nggak boleh lompat-lompat tadi yang yang ditanyakan oleh oleh siapa tadi teman Anda yang menanyakan saya Rofki ya. Ada juga tadi yang sebelum Rofki juga ada yang menanyakan, boleh nggak lompat-lompat ini? Jangan, kasihan yang isi nanti sebel, kamu malah nggak dapat datanya. Kalau dia sebel ya. Jadi pakai logika aja. Logikanya gimana? Logikanya mulai dari umum dulu. Jadi kalau umum itu artinya kita ngomong tentang Y-nya dulu atau kinerjanya dulu. Setelah itu baru detail-detailnya. Apa sih yang membuat kinerja meningkat? Apa sih yang menyebabkan kamu termotivasi? Nah, itu terus. Ini sebenarnya agak salah ini. Sebenarnya harusnya mulainya dengan kinerja dulu. Tapi ini malah kinerja terakhir ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Jadi kinerja, setelah itu baru ngomong tentang yang lainnya. Jadi ibaratnya itu kita ngomong muaranya, tujuannya dulu, kemana, baru setelah itu kita ngomong hulunya seperti apa. Jadi ngomong buahnya dulu, buahnya manis, enak, terus bagaimana supaya manis, enak. Nah, harus disiram, diberikan pupuk, harus dipangkas daun yang terlalu rimbun dan sebagainya gitu, semacam itulah. Kurang lebih begitu yang bisa Bapak sampaikan. Apakah ada yang perlu diulang atau perlu diperjelas, yang mana saya siap membantu. Setelah itu kita beralih ke ini lagi ya, ke WhatsApp lagi. Boleh silahkan di print screen yang punya yang sudah dikerjakan, kemudian nanti ditanyakan yang ini gimana Pak penyelesaiannya, yang itu bagaimana ini. Bapak, saya Firly mau nanya. Yes, silahkan Firly. Bapak kan kalau dari kuesioner dimulai dari variabel Y ya Pak. Iya, kalau dari kalau operasional variabelnya itu dimulai dari Y juga apa dari X1 iya, aja? Y juga. Oh, dari Y juga jadi ya. semuanya Y. Jadi atau variabel dependent-nya dulu. Jadi muaranya dulu. Jadi kayak siap, Seven Pak. Habit itu ya, mulai dengan tujuannya. Tujuannya saya mau ke Bandung. Nah, ke Bandungnya sampai sana kecapean atau masih segar bugar, cerah ceria, mau apel kan, beda dengan tujuannya saya sampai sana mau tidur capek karena saya dari Jakarta ke Bandung lari, loh. Kan beda dengan tujuannya. Kalau saya mau apel pacar ya saya dari Jakarta ke Bandung saya naik kereta aja, di kereta saya tidur sampai sana bisa seger gitu. Jelas ya, Pak. Firly ya? Baik, makasih. Nah. Ya, jelas Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Silahkan yang lainnya. Pak, izin maaf, saya boleh bertanya lagi, Pak? Silahkan. Saya Rofki maksudnya. Iya. Jadi, Pak, teman saya pernah bilang kalau kita bikin kuesioner, itu jangan kita memilih angka ganjil. Maksudnya pilihannya, skalanya itu jangan ganjil. Soalnya kalau ganjil kan berarti ada yang di tengah-tengah. Takutnya orang tuh pada ngisi yang di tengah, jadinya nggak valid. Itu benar nggak, Pak? Ada kemungkinan seperti itu. Itu namanya central tendency effect, atau efek main tengah. Orang Indonesia kebanyakan seperti itu. Sehingga ada kelompok yang menyarankan 6 boleh atau 10. Kalau 10 lebih longgar kan memberikan penilaian gitu. Saya sih mempersilahkan kamu, nggak ada masalah. Mayoritas sih 1 sampai 5, tapi kamu mau 6, mau 10 juga boleh. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yuk, yang lainnya boleh? Pak, mau tanya, Pak. Data, Pak. Gimana Pak, kan kan tadi kan Bapak bilang kalau kita bikin skripsi itu kan kita harus ada data kontrolnya, mulai dari tadi jenis kelamin, umur, dan
segala macam. Iya. Nah, misalkan nih yang tadi yang Bapak tampilin itu kan yang kuesioner kan misalkan ada ngisi tadi pria atau wanita. Misalkan kita terus usia sekian sampai sekian lama bekerja. Misalkan saya mau ngasih rentang lama bekerjanya misalkan 5 sampai 10 tahun. Tapi kan kita kan yang namanya nyebar kuesioner kan juga kayak tadi kan ada pilihannya Pak berapa tahun sampai berapa tahun. Nah, nanti data-data yang misalkan nggak sesuai itu nggak dipakai, berarti kita cuma pakai data yang kita mau doang Pak, data kontrol kita atau semuanya harus dipakai Pak? Yes, baik. Di penelitian itu prinsipnya adalah boleh salah tapi tidak boleh bohong. Gitu. Nah, kalau di politik sebaliknya, ya boleh bohong tapi tidak boleh bohong tapi Jangan sampai salah. boleh tidak jujur tapi jangan sampai salah. Nah, jadi sebaiknya kamu harus perhatikan, misalkan lama bekerja atau usia itu sesuai dengan apa yang ingin kamu teliti gitu loh. Jadi kalau misalkan ngomong turnover, kamu nanya pada orang yang udah kerja 10 tahun, 15 tahun, ya nggak ada keinginan keluar orang, mereka udah cari kerja lagi udah nggak mungkin gitu loh. Kalau udah